kalian bisa lihat rekaman videonya. Ini rekaman video dari polisi yang terlihat Gaby yang menangis menceritakan pertengkaran mereka yang berakhir dengan perkelahian. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette. Karena banyak banget dari kalian yang DM aku, rata-rata DM-nya tuh sama, pingin aku untuk ngebahas soal Gabby Petito. So, hari ini kita bakal bahas lengkap tentang Gabby Petito, siapa itu dia, dan apa masalahnya yang lagi viral banget di Amerika Serikat, bahkan di Indonesia. So, langsung aja kita mulai ke dalam kronologi lengkapnya dari awal. Jadi, dunia maya akhir-akhir ini lagi digemparkan sama kasus dari Gabby Petito ini. Bahkan kalau misalkan kalian lihat di Instagram, di Twitter, di TikTok, ada hashtag itu Gabby Petito, itu lagi ramai banget dan sempat trending. Siapa Gabby Petito ini? Gabby Petito ini adalah seorang kayak ibarat vlogger, selebgram gitu guys, dari Amerika Serikat yang tewas terbunuh dan sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Tapi kali ini kita akan kuak satu persatu kemungkinan rahasia dari meninggalnya Gabby Petito ini. Jadi ringkasnya ya, aku kasih tahu dulu, jadi kalian kayak nggak pusing untuk ngedengerin nanti detailnya. Jadi dia itu dikabarkan menghilang nih, si Gabby Petito, setelah melakukan fan trip. Jadi dia itu sering melakukan fan life gitu. Jadi kayak lintas negara dia jalan gitu, tapi pakai mobil van doang. Mobil van tuh kayak gini gitu guys. Dia itu pergi bersama pacarnya bernama Brian Laundrie. Nah, momen perjalanan Gabby dan Brian pun dibagikan keduanya di media sosial nih guys. Pasangan itu mengunjungi beberapa tempat seperti ada Colorado, ada Utah, hingga Taman Nasional Canyonlands. Dia tuh pergi lintas negara awalnya dari New York. Perjalanan Gabby dan Brian dimulai sejak 2 Juli lalu dan bagaimana ceritanya dari awal sampai akhir hingga Gabby menghilang dan semua ini menjadi misteri. Aku sekarang bakal kasih kalian detail-detail kronologi dari tanggal-tanggalnya ya guys. Jadi pertama Juni, sebelumnya pasangan itu berangkat dari rumah orang tua Brian di Northport, Florida dengan van Ford Transit 2012 warna putih milik Gabby. Jadi van putih ini itu milik Gabby Petito. Awalnya mereka berkendara dengan van-nya ke New York untuk menghadiri acara kelulusan SMA adik laki-laki Gabby. Nah, setelah itu mereka mulai nih 2 Juli mereka melakukan perjalanan van life-nya. Mereka meninggalkan New York untuk melakukan perjalanan panjang lewat darat menuju ke seluruh Amerika Serikat. Jadi Gabby berencana mendokumentasikan perjalanannya itu di YouTube dan di Instagram. Nah, di YouTube itu dia baru mendokumentasikan 1 video doang guys. Jadi dari perjalanan yang panjang itu dia baru ngumpulin compile menjadi 1 video. Dan video itu tuh bener-bener langsung viral banget ya guys. Terakhir aku lihat tuh 5M yang nonton dan subscribernya udah 100 ribuan gitu. Sekarang aku nggak tahu ya berapa pas ini aku tayangin, tapi itu bener-bener langsung viral banget. Kalian bisa lihat di sini. Never goes outside. Nah, terus pada tanggal 4 sampai 31 Juli, Gabby mulai mengunggah foto perjalanan mereka di Kansas, di Colorado, di Utah, termasuk singgah di beberapa taman nasional. Nah, di beberapa foto dia itu benar-benar kayak gembira banget ya. Namanya dia itu adalah seorang traveler ya guys. Jadi kalau misalkan dia jalan-jalan pakai van life gitu, dia pasti membagikan kebahagiaan dia banget bisa jalan-jalan pakai van bersama pacarnya juga kan. Nah, bahkan saat dia lagi ngepost Instagram, kalian bisa lihat foto dia terkesan gembira saat menjelaskan petualangannya. Gabby juga mengunggah beberapa foto dari Utah, salah satunya memperlihatkan Brian yang menciumnya di sumber air panas Mystic. Begitu juga si Gabby itu kayak nge-upload foto dia sama si Brian itu tuh di sumber air panas Mystic dan Brian kayak ngecium si Gabby gitu. Jadi kelihatannya pasangan ini tuh perfect dan mesra banget, nggak mungkin ada sesuatu yang aneh. Nah, terus pada 12 Agustus Gabby mulai mengunggah gambar-gambar dari Taman Nasional The Arches di Utah juga dan menambahkan keterangan pagi yang tenang. Hingga tiba-tiba ada yang melakukan panggilan darurat 911 dan melaporkan telah melihat pasangan yang lagi bertengkar di depan Koperasi Masyarakat Moonflower di Moab. Nah, Brian itu terlihat menampar dan memukul Gabby. Jadi pas ada yang melihat ada pasangan bertengkar, langsung mereka lapor polisi dan polisi langsung datengin si Gabby dan si Brian. Nah, petugas polisi Moab menghentikan van mereka tuh guys waktu 12 Agustus itu di sebuah jalan raya dekat Taman Nasional itu. Nih kalian bisa lihat rekaman videonya.
Ini rekaman video dari polisi yang terlihat Gabby yang menangis menceritakan pertengkaran mereka yang berakhir dengan perkelahian. Polisi meminta pasangan itu untuk bermalam di tempat berpisah dulu nih guys, terpisah pokoknya. Katanya pertengkaran itu sebenarnya sepele banget karena David naik atap mobil van, tapi tuh kakinya kotor. Dan kalau kita tahu kan vannya itu milik si Gabby kan, mungkin dia nggak suka gitu. Nah terus dia berantem, tapi karena berantem mungkin cekcok adu mulut gitu ya guys. Terus yang cowok panas, yang cowok tuh ringan tangan gitu ya guys, langsung sih mukul si Gabby-nya. Nah, si Gabby nangis karena dia tuh takut ditinggal Brian di Moab gitu. Tapi polisi tidak menindaklanjuti urusan itu karena dianggap urusannya terlalu internal, terlalu private dan nggak penting gitu untuk polisi ikut-ikutan orang yang lagi berantem. Dan berantemnya kan nggak penting gitu ya guys, karena kakinya kotor naik van, terus ya seperti berantem pada umumnya gitu guys. Sampai akhirnya polisi tuh meloloskan mereka nih guys. Tapi 19 Agustus, Gabby mulai mengunggah 2 foto lagi ke Instagram. Salah satunya memperlihatkan gambar van putih mereka dari atas, tapi nggak ada keterangan tempat di sini. Nih kalian bisa lihat Instagramnya Gabby Petito, itu tuh Instagramnya namanya Gabs Petito. Jadi kalian juga bisa sambil cek-cek ya guys, kemana kira-kira kasus ini akan berjalan selanjutnya. Nah terus mulai tambah seru nih, pada 24 Agustus Gabby terakhir terlihat meninggalkan sebuah hotel di Salt Lake City. Tidak ada keterangan tempat lagi seperti yang kemarin. Beberapa postingan terakhirnya mulai agak mencurigakan pasca mereka bertengkar. Biasa kalau traveler itu dia pingin membagikan dia ada di mana. Pastinya dia kayak tambahin location gitu nggak sih? Tapi kan ini aneh gitu, kayak ngepost doang nggak pakai location. Bahkan ibunya Gabby yang bernama Nicole Smith berbicara dengannya, katanya untuk terakhir kalinya itu pada 25 Agustus. Bahkan Gabby tidak lagi video call dengan ibunya karena sebelumnya Gabby itu selalu mengabari ibunya lewat video call, kalau nggak lewat telepon. Tapi semenjak 25 Agustus itu terakhir ibunya telepon sama Gabby, dan Gabby udah gak pernah telepon lagi. Gabby itu bener-bener yang kayak hilang gitu aja gitu guys. Gabby menceritakan bahwa mereka menuju Taman Nasional Grand Teton di Wyoming melalui pesan teks dengan alasan jaringan tidak baik di tempatnya. Jadi semenjak 25 Agustus ibunya terakhir mendapat telepon dari si Gabby. Tapi setelah itu Gabby masih SMS, tapi nggak pernah telepon lagi. Jadi cuma SMS doang. Yang mana orang tuanya juga curiga karena cara SMS-nya dan cara-cara dia menghubungi keluarganya itu beda banget dari Gabby yang biasanya. Karena biasanya Gabby itu selalu rutin menghubungi keluarganya, tapi ini Gabby itu menghubunginya kadang-kadang aja. Padahal kalau misalkan dia travel, kan dia juga udah sering travel. Ini bukan yang pertama kali. Kalau ada wifi, dia selalu unggah foto di sosmed, langsung ngubungin keluarganya, video call. Tapi ini udah gak pernah lagi sejak 25 Agustus. Nah, tapi Nicole Smith seperti yang aku bilang tadi, sempat dapat pesan teks dari Gabby itu 30 Agustus 2021. Tapi itu pesan ya guys, bukan video call. Jadi tetap Gabby kasih kabar, tapi dikit-dikit doang, dan itu dari pesan. Sebelumnya, pada 27 Agustus, sejumlah blogger perjalanan juga kayak travel vlogger juga yang melintasi hutan nasional Bridgerton di Wyoming merekam gambar video van putih mereka terparkir di pinggir jalan dekat lokasi perkemahan Spirit Creek. Jadi kayak apa yang mereka lakukan di situ, dan itu adalah vannya si Gabby. Jen Bethune says this video was taken in Teton County on 27th August around 6 p.m. and it shows a van that looks identical to Gabby's, but police have not confirmed it is hers. Nah, pada 1 September ini yang aneh banget. Brian diketahui pulang sendirian ke Northport, Florida dengan van putih milik Gabby, tapi nggak ada Gabby di sana. Dan dia pulang dengan santai aja. Kayak lu pergi sama anak gue, Gabby, tapi lu pulang-pulang pakai mobil anak gue, terus lu santai aja, anak gue kemana gitu kan guys, kalau dari sisi keluarga Gabby ya. Nah, keluarga Gabby langsung melapor polisi Suffolk County, New York, bahwa Gabby itu telah hilang karena aneh, soalnya si Brian itu pulang tanpa Gabby, dan pencarian itu dimulai. Sayangnya keluarga Gabby itu telat banget. Kan 1 September si Brian pulang, dia itu nggak langsung laporin polisi, tapi dia nunggu 10 hari setelah Brian pulang, jadi rada telat. 11 September polisi itu baru mulai mencari si Gabby. Nah, pada 14 September keluarga Gabby mulai negative thinking ke Brian, karena siapa lagi yang bisa dimintakan keterangan selain dari Brian. Tapi keluarga Brian juga melindungi si Brian ini dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Brian telah menunjuk seorang pengacara dan tidak akan berbicara terhadap penegak hukum kecuali pengacaranya.
Karena Brian tidak ingin bekerja sama, maka polisi menetapkan Brian sebagai person of interest atau kemungkinan terlibat dalam kasus itu. Mereka mengatakan Brian telah menolak berbicara dengan penyidik. Beberapa hari kemudian di 17 September, orang tua Brian malah melapor pada polisi bahwa putranya mereka telah menghilang. Jadi ini tuh menurut aku kayak akal-akalan dari keluarga Brian yang berusaha untuk menutupi Brian gitu. Mereka mengaku tidak melihatnya selama 3 hari sejak dia meninggalkan rumah untuk mendaki sendirian di hutan suaka alam Carlton. Kayak aneh gak sih, dia tiba-tiba malah mendaki sendirian, dia pulang tanpa ceweknya, padahal dia harusnya melakukan perjalanan van life itu sama ceweknya gitu guys. Akhirnya polisi memulai pencarian di kawasan yang penuh rawa itu. Akhirnya 19 September FBI, bayangin guys, FBI mulai turun tangan. Berarti kan ini kasusnya besar banget kan guys. Setelah melalui masa pencarian keduanya, sesosok jasad akhirnya ditemukan guys sama FBI, ditemukan di hutan National Bridgerton di Wyoming, sekitar 300 meter dari lokasi di mana sejumlah blogger atau vlogger, travel vlogger tadi melihat mobil van putih. Jadi memang di tempat parkir itu mungkin terjadi sesuatu gitu guys. Mereka dekat perkemahan Spruce Creek itu, dan itu adalah Gabby Petito, dimana itu adalah mayat dari Gabby Petito. Berarti Gabby Petito kemungkinan dihabisi memang di tempat itu, dan kemungkinan besar sama Brian Laundrie. Terus belum sampai situ aja, 21 September karena keadaan jasad tersebut sudah berhari-hari, maka mulai dilakukan otopsi. Untungnya otopsi dilakukan oleh FBI di Denver dan akhirnya keluar hasilnya. Kalian tahu nggak sih guys, memastikan bahwa jasad tersebut beneran Gabby Petito dan mengumumkan bahwa Gabby itu memang meninggalnya karena dibunuh. Hal itu membuat Brian Laundrie menjadi orang yang paling dicari dan merupakan buronan terbesar sekarang ini gitu guys. Karena siapa lagi yang bisa membunuh Gabby Petito kecuali Brian Laundrie yang bersama sama Gabby. Kalau misalkan Gabby dibunuh sama orang lain, nggak mungkin si Brian pulang dengan tenang-tenang aja. Kayak aneh banget gitu guys, pacarnya dibunuh dan dia tenang-tenang aja nggak melapor, malah dia kabur nggak mau ngomong sama penyidik. Ini Brian kurang pinter memang. Mungkin menurut aku dia itu memang nggak sengaja untuk membunuh Gabby Petito. Kalau misalkan aku lihat dari kesotoyan aku ya guys, dia itu mungkin ringan tangan, mungkin dia selama perjalanan terdapat ribut-ribut gitu, akhirnya nggak sengaja membunuh, jadi dia ya hilang arah dan kendali gitu guys. Dan semenjak FBI turun, polisi masih menyelidiki keberadaan Brian karena sampai sekarang Brian masih menghilang. Ia disebut sebagai orang yang berkepentingan meski belum mendapatkan dakwaan atas kasus ini. Jadi masih belum, dia itu pasti tersangkanya belum, tapi kemungkinan dia terlibat itu mungkin banget. Akhirnya kasus pembunuhan Gabby Petito ini pun menjadi perhatian publik, bahkan tagar Gabby Petito kemarin ini mendapatkan lebih dari 650 juta unggahan di TikTok. Kalau sekarang kayaknya udah lebih lagi sih ya guys. Nanti kalau misalkan ada update-nya tentang Brian Laundrie ada di mana, sekarang FBI sih masih mencari keberadaan dari Brian Laundrie dan juga pihak-pihak terkait masih berusaha untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau misalkan nanti udah terbukti, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa jelasin ke kalian lebih lanjut lagi. So, sekian dulu dari aku. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Inilah kisah mengenai Gabby Petito, selebgram cantik yang nasibnya malang banget. So, semoga ada titik terang dari kasus ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa.